Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena unik dan menarik, yaitu kenapa sekarang itu banyak orang tiba-tiba mengibarkan bendera One Piece atau lebih tepatnya bendera Jolly Roger, yang mana ini adalah milik kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Apa sebenarnya makna dari bendera ini? Apakah ini sekedar simbol fans anime atau ada makna sosial yang lebih dalam, dan kenapa bendera ini bisa membuat sebagian pihak merasa resah? Mari kita bahas tuntas secara netral berdasarkan fakta dan juga sudut pandang berimbang. Apa itu bendera Jolly Roger topi jerami? Bendera bajak laut dalam dunia One Piece yang dikenal sebagai Jolly Roger. Dan setiap kelompok bajak laut itu memiliki versi masing-masing. Bendera topi jerami itu menggambarkan tengkorak dengan topi jerami melambangkan karakter utama dari Monkey D. Luffy. Bendera ini itu bukan sekedar simbol bajak laut biasa. Jadi dalam cerita One Piece ya, Jolly Roger itu bukan hanya lambang kelompok, tapi juga melambangkan kebebasan, semangat petualangan, dan penolakan terhadap penindasan. Ya mungkin aku salah dan bisa ada yang menjelaskan lebih detailnya, silakan aja kalian komentar. Terus pertanyaannya ya, bagaimana bendera ini tuh muncul di dunia nyata? Sejak Juli Agustus 2025 muncul fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai tempat di Indonesia. Dan ini tuh bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini tuh banyak banget masyarakat, terutama generasi muda, yang mengibarkan bendera Jolly Roger di rumah-rumah mereka, kampus hingga sosial media. Bahkan sekarang ini juga ada di mobil-mobil atau kendaraan umum. Bendera ini tuh tidak berdiri sendiri, tapi sering dipasang di samping atau di bawah bendera merah putih. Dan fenomena ini tuh langsung menjadi viral dan menuai perhatian nasional. One Piece secara naratif itu mengangkat tema tentang perlawanan terhadap tirani, keadilan palsu, dan juga kekuasaan absolut. Luffy dan krunya itu adalah simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia yang otoriter dan juga korup. Banyak juga penggemar dan masyarakat yang merasa bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Luffy dan kawan-kawannya itu mewakili aspirasi kebebasan dan keadilan yang dirasakan hilang di dunia nyata. Dengan mengibarkan bendera ini, mereka semua itu seperti ingin menyampaikan, kami itu ingin keadilan dan kami tidak takut melawan ketidakadilan. Respon terhadap fenomena ini itu sangat beragam banget. Kalau misalkan kita lihat dari pihak pemerintah ya, khususnya seorang wakil ketua DPR RI itu menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece itu sebagai ancaman terhadap simbol negara. Bahkan ada wacana agar fenomena itu ditelusuri lebih jauh karena dikhawatirkan ini tuh membawa pesan politik yang merusak persatuan nasional. Namun, masyarakat sipil dan sebagian politisi lainnya menyebut bahwa ini adalah bentuk kebebasan berekspresi yang sah, selama itu semua itu tidak melanggar hukum. Sedangkan di media sosial sendiri ya, reaksi netizen itu didominasi rasa kagum, lucu, dan juga sekaligus reflektif. Banyak yang mendukung penggunaan simbol ini sebagai bentuk kritik kreatif dan juga damai. Ini tuh tidak terkenal di Indonesia aja. Jadi fenomena ini juga bahkan menyebar hingga forum-forum internasional seperti Reddit dan juga komunitas fandom One Piece. Bahkan ada juga yang membandingkan simbol ini dengan gerakan-gerakan sosial di negara lain yang juga menggunakan budaya pop sebagai alat komunikasi publik. Terus kira-kira apa faktor yang membuat bendera ini tuh viral? Aku sudah merangkumnya menjadi 3. Yang pertama itu ada kekuatan cerita di dalam One Piece sendiri. Cerita ini tuh sudah berjalan lebih dari 25 tahun lebih dan menjadi fenomena global yang isinya itu bukan hanya hiburan, tapi juga menyampaikan kritik sosial dan juga politik yang menurutku cukup relevan. Terus yang kedua itu ada kekecewaan masyarakat. Jadi munculnya bendera ini ya itu dianggap sebagai bentuk sindiran terhadap kondisi bangsa saat ini. Banyak yang merasa bahwa suara mereka itu tidak didengar, dan simbol seperti ini menjadi alat alternatif untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang ketiga ada media sosial yang menjadi mesin penyebar yang sangat luas. TikTok, Twitter, dan Instagram itu memainkan peran besar dalam membuat bendera ini tuh viral. Dalam hitungan hari, fenomena ini tuh sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan viral sampai saat ini dimanapun, bahkan mungkin di dunia.
Kalau aku bisa mengambil dari sudut pandang yang netral ya, sebenarnya itu ada dua sisi ya, yang bisa kita lihat dari sisi positif dan juga negatif. Positifnya ya ini tuh mungkin adalah ekspresi kreatif generasi muda yang menyuarakan keresahan melalui simbol yang mereka pahami, atau bisa juga memperlihatkan bagaimana budaya pop itu bisa menjadi alat komunikasi dan juga refleksi sosial. Sedangkan kalau di sisi negatifnya ya, hal ini tuh bisa menimbulkan salah tafsir atau provokasi jika digunakan secara berlebihan atau ditempatkan di atas simbol negara. Atau mungkin ini tuh bisa jadi ada resiko simbol fiksi yang dimaknai sebagai gerakan politik nyata yang bisa jadi ya itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, pada akhirnya ya, pengibaran bendera One Piece itu bukan cuma tentang serial anime atau kecintaan terhadap bajak laut fiksi. Ini tuh tentang bagaimana manusia mencari simbol, icon yang bisa mewakili semangat mereka. Di dunia nyata yang penuh ketidakpastian dan ketimpangan, bendera bajak laut topi jerami itu hadir sebagai lambang perlawanan terhadap ketidakadilan. Bendera itu dikibarkan bukan sekedar gaya-gayaan, tapi karena dia menyuarakan sesuatu yang gak banyak simbol lain mampu mewakili. Jadi sebelum mungkin menghakimi, mari kita coba pahami dulu dan mungkin sedikit dewasa lah. Di balik kain hitam bergambar tengkorak itu mungkin ada banyak pesan yang jauh lebih dalam dari sekedar fandom One Piece. Tapi ya, kita semua juga harus ingat bahwa kita juga punya bendera yang sangat suci dan gagah. Kita boleh menyampaikan suara dengan cara apapun, tapi jangan sampai kita merendahkannya. Terima kasih ya sudah menonton dan berpikir bersama. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Mungkin aku akan membahas video lainnya dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.